إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, serta kesempatan yang diberikan olehnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat dan pembawa risalah kebenaran bagi seluruh alam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya adalah nikmat lisan dan nikmat berkata-kata. Dengan lisan manusia berbeda dari hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Walisana wa syafatain, dan kami berikan lidah dan dua buah bibir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan lisan seorang hamba bisa meraih pahala tanpa batas dan bisa naik derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang Allah ridhoi dalam keadaan tidak terpikirkan olehnya, tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kalimat tersebut akan mengakibatkan sesuatu. Ternyata dengan kalimat tersebut Allah Azza wa Jalla mengangkat dengan beberapa derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Dengan lisan juga seorang hamba bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Dengan lisan pula seorang hamba bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan pula ia bisa menyeru manusia kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh? Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Ini adalah nikmat kita memiliki lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini juga bisa menjadi sumber bahaya bagi kita, yang mana pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang Allah murkai dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayangkan akibatnya, dan tidak menyangka kalimat tersebut berakibat sesuatu. Ternyata karena kalimat tersebutlah Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Lisan juga ini lebih berbahaya daripada anggota badan yang lain. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan, kaum muslimin selamat dari lisannya, di mana dia tidak mencela mereka, tidak menyebarkan namimah, tidak melaknat mereka, tidak menggigai mereka, tidak mengadu domba di antara mereka, tidak menyebarkan satu macam kejelekan dan kerusakan di antara mereka. Dia benar-benar menahan lisannya. Dan menahan lisan ini termasuk perkara yang paling berat dan paling sulit bagi seorang hamba. Sebaliknya, begitu gampangnya seseorang melepas lisannya. Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan lisan sebelum anggota badan yang lain, sebelum tangan? Karena bahaya lisan lebih cepat dan lebih luas. Lisan yang kecil bisa menjangkau orang yang jauh di negeri yang lain, bahkan bisa menyakiti orang lain yang sudah meninggal. Sedangkan tangan dan kaki itu hanya bisa mampu mengganggu yang dekat di sekitar. Masyaallah muslimin rahimanirkumullah. Dan banyak dosa besar yang bersumber dari lisan. Di antaranya adalah dusta. Nabi SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktaba 'indallahi kadzaban. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pula ghibah, namimah, menebar kebencian, ini semuanya adalah termasuk dosa besar dari lisan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada ibadah yang sering terlupakan. Ibadah itu tidaklah kalah mulia dari berkata baik. Apa ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah diam. Nabi SAW bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang diam, niscaya dia akan selamat. Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam syarah Arba'in bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan ucapkan. Silakan ucapkan. Jika dia merasakan ucapan tersebut banyak mudaratnya, banyak keburukannya jika diucapkan, atau dia ragu, maka ditahan. Jangan bicara, maka diam. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ingatlah kaum muslimin rahimani warahmatullah, bahwa setiap perkataan, setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 17, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Imam At-Tawus bin Kaisar rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? "Ma min syai'in yatakallamu bihi ibni Adam." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh anak Adam illa uhsiya alaihi hatta anainahu fi mardihi. Kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat. Bahkan rintihan ketika ia sedang sakit pun akan dicatat oleh malaikat. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa dapat menjaga lisan kita dengan baik. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan kelak akan ditampakkan pada hari kiamat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidiyah wansur man nasara ad-din waqdul man khadal al muslimin wa damir a'da ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judab wa min siya'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.